5 kebutuhan psikologi yang kadang dilupakan. Kalau ngomongin soal kebutuhan manusia, mungkin paling sering kita dengar adalah kebutuhan primer, sekunder, atau tersier. Yang ketiganya sebenarnya menjelaskan mengenai kebutuhan fisik kita sebagai manusia. Nah, ternyata ada lagi kebutuhan emosional dan psikologi yang juga berperan penting dalam kelangsungan hidup manusia. Kebutuhan ini nggak bisa disepelekan karena mempengaruhi kepribadian, perilaku, kebiasaan, bahkan kesehatan fisik sekalipun. Need of basic safety. Ketika kita kecil, kita memang membutuhkan nutrisi, pakaian, tempat tinggal, dan lainnya. Tapi secara psikologi, keamanan dan rasa percaya terhadap lingkungan juga sangat penting perannya bagi pertumbuhan seorang anak. Ketika anak di usia 0-3 tahun kurang mendapatkan rasa aman dari figur pengasuh, maka ia akan merasa rapuh, mistrust, tidak mudah percaya diri, atau malah menjadi pemberontak. Selain itu, pengalaman pernah ditinggalkan, kehilangan, dan juga dimanfaatkan oleh orang lain bisa menjadikan seseorang kurang mendapatkan kebutuhan rasa aman dengan baik. Need of connection. Kebutuhan ini bicara mengenai kita dan lingkungan. Jadi, selain hidup secara pribadi, orang-orang di sekeliling kita juga dapat menentukan dan menjawab kebutuhan psikologi kita akan hubungan. Pertanyaannya adalah, apakah kita mendapatkan ruang untuk mengekspresikan perasaan dengan baik? Apakah kita memiliki support system? Atau adakah pengalaman pengasingan, bullying, atau penolakan dari lingkungan yang kita alami? Beberapa orang yang tumbuh tanpa support dari orang terdekat serta mendapatkan serangkaian pengalaman tertolak biasanya akan kurang mendapatkan kebutuhan ini. Need of autonomy. Beberapa banyak dari kita yang memiliki kebiasaan gak enakan atau malah sulit dalam memutuskan sesuatu hal dalam kehidupan. Nah, ternyata ketika ditelusuri lebih dalam, hal ini terkait dengan kebutuhan mengenai kemandirian yang belum dapat terlatih secara baik. Penyebabnya biasanya dibagi menjadi 2 faktor, yaitu anak yang terlalu dimanja atau anak yang terlalu ditekan dari gaya pengasuhannya. Akhirnya, seorang dengan kemandirian yang lemah akan tumbuh menjadi pribadi yang hampir selalu tergantung kepada keputusan orang lain, ragu-ragu dalam menjalani hidup, serta menjadi takut terhadap perubahan yang ada. Need of self-esteem. Rasa berharga dan percaya kepada diri sendiri akan membuat kita merasa mampu dalam menghadapi sejumlah tantangan hidup. Dan ketika perasaan ini tidak dimiliki secara baik, maka seseorang akan cenderung tidak yakin terhadap diri sendiri, rentan terhadap stres, serta sering merasa gagal atau tidak berharga. Ketika kamu mengalaminya, cobalah untuk kembali mengenal diri secara baik. Beri ruang bicara ke dalam dirimu sendiri, serta mulailah mencoba sejumlah hal baru yang bahkan belum pernah kamu lakukan. Sejumlah latihan akan membantu diri kita untuk menjadi lebih yakin, lebih berharga, dan pada akhirnya bisa memaksimalkan potensi yang ada. Need of self-expression. Pernah nggak kamu berupaya mencapai sesuatu dengan alasan yang bukan sepenuhnya keinginanmu? Profesi yang kamu jalani, posisi yang berupaya capai, serta hal-hal atau benda yang saat ini kamu miliki bisa jadi bukan merupakan keinginan kamu sepenuhnya. Ketika kamu mengalami hal ini, itu karena kamu menjalani mimpi yang dipaksakan oleh orang lain, entah itu dari orang tua, dari guru, teman terdekat, atau bahkan sosial media. Coba tanyakan lagi ke dalam diri kamu, apa yang sebenarnya kamu inginkan dan membuat merasa kembali terisi, bukan alasan kata orang lain atau ingin membahagiakan mereka. Thank you, like jika suka video ini, share jika bermanfaat. Bye-bye.